Di balik anyaman daun kelapa yang sederhana, tersembunyi makna yang mendalam. Sebuah simbol kesucian, pengampunan, dan kebersamaan. Ketupat bukan sekedar makanan, tetapi warisan budaya yang melintasi zaman dan pulau-pulau Nusantara. Dari meja-meja lebaran hingga ritual adat yang sakral, ketupat hadir sebagai saksi bisu kebhinneken rasa dan nilai-nilai luhur yang terus hidup. Inilah kisah tentang kuliner yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyatukan. Selamat pagi semua. Nah, kali ini aku udah ada di Pasar Besar. Nah, kebetulan di samping aku udah ada penjual ketupat dan lontong. Nah, ayo kita wawancarai. Nama saya Bu Nasiati dari Tajinan. Ya, saya jualan lontong sama ketupat sama lepet. Kalau ketupat pakai bungkusnya janur. Kalau lepet, yang lepet daun, bungkusnya daun. Ada yang bungkus janur. Kalau lontong daun. Kuat ya sampai 1 kintal. Ketupat sama lontong. Kalau lepet 25 kilo. Hari jualan. Ya alhamdulillah. Kalau lebaran kan banyak yang pakai ketupat lepet gitu. Kepingin tahu rasane gitu. Hati nyoba. Tuh. Iya. Kan ketupat lepet itu lebaran kan banyak yang beli, itu sudah adatnya. Gitu. Hari-hari biasa kan cuma ada keperluan gitu. Kami sudah mewawancarai pedagang ketupat dan ternyata ketupat itu juga salah satu bagian yang penting bagi kebudayaan, terutama di kebudayaan Ramadan. Nah, bisa kalian lihat di sini aku udah beli 2 lontong. Nah, for your information guys, lontong ini itu memiliki bahan yang sama dengan ketupat. Namun yang membedakan ini adalah lontong itu menggunakan daun pisang, sedangkan ketupat menggunakan janur. Keberagaman ini bukanlah sebuah kebetulan. Setiap daerah menyesuaikan bentuk, isi, bahkan filosofi ketupat sesuai budaya dan bahan lokal yang tersedia. Inilah yang membuat ketupat bukan hanya makanan, tetapi juga sebuah identitas. Dari generasi ke generasi, ketupat terus bertahan, menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan dan kebersamaan. Sebuah simbol sederhana yang menyimpan begitu banyak makna bagi mereka yang merayakannya. Jadi ketupat ini menurut orang yang mengajari saya dulu dan juga setelah saya lakukan penelitian kecil, ketupat ini digunakan dalam upacara-upacara adat. Termasuk kalau kita runut dari agama, di agama Hindu juga digunakan. Tetapi ketika saya melakukan penelitian kecil dari negeri yang membawa agama Hindu ke Nusantara ini tidak saya temukan. Jadi ini khas Nusantara. Dasar dari ketupat ini sudah tidak lagi populer. Tinggal mungkin 2 yang masih sering dipakai. Yaitu yang contohnya ini, satu ini, dan ada satu lagi nanti yang kupat sakral yang nanti saya peragakan. Pengetahuan saya, dahulu di Malang ini ada tradisi, ada kebiasaan adat ya. Lebaran hari ke-7 itu kami menyebutnya rioyo kupat atau rioyo lontong, di mana warga merayakan Idul Fitri dengan berbagi ater-ater, istilahnya berbagi itu kita masak, kita bagikan kepada tetangga sebelah dengan sajian khas ketupat. Nah, dalam bahasa Jawa disebut kupat, merupakan sandi atau kiroto boso. Kupat itu aku lepat, jadi saya salah.
saya minta maaf. Nah, mungkin momennya itu Idul Fitri saling memaafkan, kami menggunakan ini untuk menyatakan bahasa halusnya saya mohon maaf. Nah, kalau dulu kenapa jumlah variannya itu ada 12 yang pertama. Varian kupat yang 12 itu ada yang terbuat dari, saya peragakan bahannya ya. Janur ini isinya ada, ketika dibuka menjadi 2 begini ya. Untuk membuat ketupat itu harus diambil lidinya. Nah, harus diambil lidinya. Ada ketupat yang dibuat dari satu set ini ya. Ada yang hanya dibuat dari satu ini, hanya 1 lembar ya, bukan satu lembar ya. Jumlah 12 itu adalah merujuk kepada Sabto Woro dan Poncoworo. Sabto itu 7, Woro itu berita. Jadi kami di Jawa mengenal penanggalan itu ada 2 macam ya, penanggalan hari 5 dan penanggalan hari 7 yang pada waktu itu diambil dari keyakinan lokal, kemudian dikalibrasi ya kan, bahasa saya dikalibrasi ya, disesuaikan ulang oleh Sultan Agung, yang kemudian hanya dipakai yang hari 7 dan hari 5. Makanya kita mengenal pasaran. Jadi harinya Radite Sumo Anggoro Budo Respati Sukro Tumpak, pasarannya Pon Wage Kliwon Negi Paing. Jumlahnya ketemu 12. Dalam setiap hari ada pasarannya. Sekarang harinya Minggu. Kalau dalam bahasa Jawa Radite. Nah, kemudian pasarannya apa? Pon atau Wage. Nah, itu disimbolkan dengan dua ini. Satu sebagai simbol harinya, satu sebagai simbol pasarannya. Nah, dan bentuknya beda-beda. Nah, makanya kami di Jawa sampai ada tradisi Lebaran yang beda hari, itu bukan tanpa dasar pemikiran, tapi dengan pemikiran. Ada perhitungan yang namanya aboge, asapon, yang menentukan jatuhnya Idul Fitri, tapi dengan versi lokal yang menurut konon katanya lebih akurat. Dan tanda-tanda itu kemudian ada, saya menyebutnya akulturasi. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan lokal yang kemudian dipadukan yang datang kemudian hari, kemudian yang bagus dipakai, yang tidak perlu tidak dipakai. Makanya disimbolkan hanya satu, yang saya sebut kupat, itu menyatakan Lebaran momennya untuk saling memaafkan. Secara halus kita menyatakan kupat aku lepat atau kulo lepat, saya salah, saya mohon maaf. Membuat ini untuk kalau bahasa kami namanya suguh, jadi penghormatan kepada leluhur. Karena proses pembuatannya ini juga mengandung ada maknanya, ada filosofinya. Kenapa sudutnya jumlahnya sekian, kenapa bentuknya ini, kenapa namanya ini. Dari 12 itu mungkin yang saya paham namanya mungkin hanya 5 atau 6, yang lainnya karena saya dulu belajarnya masih kecil. Dan saya sendiri belum pernah menggunakan ini untuk keperluan suguh. Saya punya cara sendiri untuk menghormati leluhur. Ketupat yang dibuat dari namanya sodo ya, sak sodo itu diambil, 2 ini dipakai. Itu menggambarkan, menurut yang nuturi saya ya, mentor saya sebutnya, itu menggambarkan perpaduan antara manusia laki-laki dan perempuan, mewujudkan bahwa dari laki-laki dan dari perempuan ya, kemudian menciptakan ruang ya, karena kebutuhan utamanya adalah untuk bertahan hidup, untuk makan, maka fungsinya adalah pembungkus makanan. Ini sebenarnya pembungkus makanan ini. Dia berisi beras yang nanti direbus. Dan karena
ruangnya dibatasi, maka akan padat. Nanti sebenarnya prinsipnya ya nasi, tapi dia lebih padat, solid. Jadi, manusia laki-laki dan manusia perempuan bertemu menciptakan ruang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ketupat ini biasanya dipakai sebagai kelengkapan upacara orang-orang yang nyandang Sukerto. Nyandang Sukerto itu orang-orang yang kalau bahasa gampangnya orang-orang dengan kemalangan yang hanya bisa ditanggulangi secara adat. Nah, kemalangan itu menurut keyakinan lama itu jumlahnya ada 108. Yang saya bisa ceritakan mungkin sebagian ya. Contohnya seperti orang berumah tangga punya anak hanya satu, laki-laki, atau punya anak hanya satu perempuan, namanya untang-anting. Kemudian orang berumah tangga punya anak hanya dua, laki-laki semua namanya uger-uger lawang, kalau perempuan semua namanya kembang sepasang. Orang berumah tangga punya anak hanya dua, satu laki satu perempuan. Nah, gendono gendini itu juga diruat. Tuh. Terus kemudian punya anak tiga, komposisinya laki perempuan laki atau perempuan laki perempuan. Nah, kalau perempuan laki perempuan disebutnya pancuran kapit sendang. Kalau laki perempuan laki namanya sendang kapit pancuran, itu diruat juga. Nah, gini membuatnya seperti angka 8. Kemudian ini dimasukkan ke sini. Ini melingkar ke sini. Inilah kenapa tadi saya nyalakan dupa, karena yang satu ini semacam password gitu loh. Jadi kalau ini berarti mengundang. Karena yang diundang siapa? Yang diundang ini adalah entitas ya, entitas-entitas yang diyakini dekat dengan orang-orang yang nyandang Sukerto tadi. Suami pegang di sini, istri pegang di sini, ditarik. Nah, dia lepas. Periuknya tumbang atau orang yang meludah lewat jendela, maka bentuknya mirip seperti tadi, tapi ditarik sendiri. Di Jawa ini organik, artinya segala keperluan kelengkapan upacara itu selalu dari lingkungan sekitar, dari alam. Dulu itu konon katanya dia mirip dengan kepeng, mirip dengan uang. Di hari tertentu, ya, orang termotivasi akhirnya, oh ini harinya orang harus ngumpulin duit. Nah, pokoknya gitu. Nih, budaya itu sebenarnya ada 10 objeknya, objek besar. Adat istiadat, bahasa, sastra, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, olahraga tradisional, permainan rakyat, manuskrip, ritus, dan seni. Karena saking beratnya, maka sangat sulitlah orang per orang untuk mampu membawa itu semua. Tapi kita menyesuaikan diri. Saya akan lebih senang ketika proses transformasi ini alami, tidak ada paksaan. Dan kita harus banyak melakukan penyesuaian, baik itu bahan, baik itu aplikasi. Karena kalau tidak kita sesuaikan, maka selesai sudah. Dan karena bendanya masih memungkinkan untuk dimodifikasi, nah kita ngomongnya intangible heritage, semangatnya yang akan kita wariskan. Karena budaya akan berkembang sesuai dengan zaman dan kebutuhan manusianya. Alat itu diciptakan untuk mempermudah kita, tapi semangat kita ini agar kita punya nilai tawar minimal untuk kita di lingkungan. Karena kalau enggak ya selesai sudah. Kita hanya menjadi konsumen. Pesan saya, mari kita lakukan penyesuaian-penyesuaian, kita sesuaikan dengan zamannya, kita sesuaikan dengan kebutuhannya, dan tanpa paksaan.
Di tengah arus modernisasi yang begitu cepat, menjaga ketupat tetap hidup bukanlah tugas satu generasi saja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama agar kelak anak cucu kita masih bisa mengenal, merasakan, dan bangga dengan warisan budaya ini. Ketupat bukan sekedar makanan, ia adalah simbol tradisi, identitas, dan warisan budaya yang syarat makna. Di balik anyaman janurnya, tersimpan kisah leluhur, nilai kebersamaan, dan semangat gotong royong yang tak ternilai.